Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali lewat perjumpaan di hari ini. Hari yang begitu indah, dan kita bersyukur karena perkenannya kita boleh ada. Dan lewat ungkapan syukur, tapi juga lewat siaran Tabura Injil, kita akan mendengarkan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang terus menyertai, memberkati kami di dalam segala kehidupan, tugas dan tanggung jawab. Bahkan segala sesuatu yang ada bagi kami, yang telah Engkau perkenankan bagi kami. Terima kasih untuk perkenan-Mu bagi kami sampai saat ini. Dan lewat perjumpaan kami dalam siaran Tabura Injil, kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga. Lewat siaran ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa, kita akan membaca bersama-sama pembacaan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sekali lagi 2 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya baca bagian ini bersama-sama bagi kita di saat ini. Perikop pembacaan pelayan perjanjian baru. Ayat yang pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Biarlah Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pembacaan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima, saya beri tema bagi kita adalah hidup sebagai alat Tuhan. Mengawali perenungan firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang hendak saya sampaikan bagi kita bersama di hari ini. Ilustrasinya seperti demikian. Ada seorang tukang cat. Dia diberikan pekerjaan untuk mengecat. Si tukang cat ini diminta untuk mengecat sebuah perahu. Dia membawa semua perlengkapannya. Perlengkapan untuk bekerja, yaitu mengecat. Ketika dia mengecat sebuah perahu, dalam proses pengecatan itu dia menemukan bagian-bagian perahu ada yang berlubang dan bisa saja membahayakan, dan harus ditambal atau ditutup agar perahu tersebut tidak tenggelam. Tukang cat tersebut dengan keahliannya, selain mengecat, tapi juga keahlian yang lain, dia segera menambal beberapa titik
dan mengecatnya. Dan setelah pekerjaannya selesai, si pemilik perahu memberikan dia upah. Dia memberikan dia upah sesuai dengan hasil kerjanya. Dan si pengecat ini dia merasa puas karena pekerjaannya dibayar sesuai dengan pekerjaan, hasil upahnya. Lalu beberapa hari kemudian, si pemilik perahu ini, dia memanggil kembali. Dia memanggil si tukang cat. Si tukang cat ini merasa takut, dia heran, dia khawatir. Mungkinkah pekerjaannya ini tidak memuaskan? Namun apa yang terjadi ketika si tukang cat bertemu dengan pemilik perahu? Dia memperoleh sesuatu di luar dugaannya, yaitu si pemilik perahu memberikan tambahan upah kerja yang sangat memuaskan baginya, lebih daripada apa yang dia pikirkan. Si pemilik perahu berterima kasih karena apa? Selain dia mengecat perahu, tetapi juga secara khusus kepeduliannya yang besar. Dia menambal tiap titik-titik perahu, bagian-bagian perahu yang berlubang. Sehingga ketika digunakan oleh pemilik perahu, mereka tidak tenggelam, tetapi mereka diselamatkan karena pekerjaan daripada si tukang cat ini. Saudaraku, Rasul Paulus juga menyampaikan nasihat, memberikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada kita para pendengar yang hari ini juga mendengarkan siaran Tabura Angel ini. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita agar kita sungguh-sungguh hidup sebagai surat Kristus, bukan surat yang ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan Roh Allah yang hidup. Sebab orang percaya harus mengalami pengudusan, yaitu karya Roh Kudus yang juga melibatkan orang percaya untuk menguduskan diri dari pencemaran dosa dan untuk memulihkan gambar diri Allah yang rusak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa seorang yang telah mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan ia juga akan terlibat dalam proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saat ini, saudaraku, kita sedang ada dalam sukacita memasuki tahun yang baru, dengan berbagai pergumulan, tantangan hidup, persoalan-persoalan yang pasti akan kita jalani di sepanjang tahun 2023 ini. Banyak godaan yang bisa saja menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Kristus. Kita dipanggil hari ini melalui firman Tuhan sebagai umat yang ada pada masa kini untuk menghadirkan kehidupan, suatu kehidupan yang peduli terhadap sesama, seperti seorang pengecat yang mempunyai tugas mengecat perahu ini. Kita harus menghadirkan satu kehidupan yang peduli kepada sesama, dan kita harus membawa banyak orang kepada Kristus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan seluruh keberadaan kehidupan kita memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan yang kita baca serta kita dengarkan di hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas perkenan-Mu bagi kami lewat siaran Tabura Injil. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, ajar kami untuk mau melakukan yang terbaik seperti maksud Rasul Paulus lewat firman-Mu Tuhan. Sebab kami sadar bahwa dalam menjalani berbagai kehidupan kami, dalam berbagai profesi yang ada pada kami,
kami tidak akan mampu menjalaninya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai gumul kehidupan yang ada. Karena itu biarlah Roh Kudus memenuhi segala keberadaan hidup kami, memampukan kami untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, agar kami dapat menjadi alat yang baik untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyatakan kuasa-Mu bagi sesama kami, bahkan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang boleh Engkau berikan bagi kami. Ampuni, kuduskan, layakan kami, mampukanlah kami untuk terus berjuang dalam menghadapi berbagai gumul hidup di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian kita telah bersama-sama mengikuti siaran Tabura Injil di hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perjumpaan kita hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Shalom.